Halo semua, perkenalkan nama saya Melina. Saya mahasiswa dari Fakultas Teknobiologi Ubaya angkatan 19. Dan video ini saya buat untuk pemenuhan nilai UTS mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diselenggarakan secara online. Berikut video pidato saya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta teman-teman yang saya kasihi. Puji syukur saya panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan penyertaannya saya dapat menyampaikan pidato hari ini dalam kondisi yang sehat. Seperti yang kita semua ketahui mengenai ancaman yang dialami Indonesia saat ini, yaitu penyebaran COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai skala pandemik. Dan hingga video ini dibuat, masih belum ditemukan vaksin bagi penyakit ini. Kasus pertama muncul pada tanggal 2 Maret di Indonesia, yang awalnya hanya 2, kemudian meningkat menjadi 4, 6, 19, dan hingga tanggal 31 Maret ini telah tercatat 1.528 kasus dengan 136 kematian. Perkembangan yang cukup pesat dengan persentase kematian yang cukup tinggi hingga membuat kepanikan menghantui seluruh rakyat. Belum lagi angka-angka tersebut hanya didapatkan ketika para suspek dengan kesadaran diri memeriksakan diri mereka. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak merasakan gejala atau bahkan tidak melapor? Padahal sistem kesehatan negara belum siap benar dan APD di rumah sakit yang semakin hari semakin menipis. Hal ini menjadi pemicu masyarakat merasa takut dan akhirnya panik berlebih, yang menyebabkan kebanyakan dari mereka menjadi lupa diri dan egois. Kepanikan ini membuat tidak sedikit dari kita berbondong-bondong membeli kebutuhan pokok serta masker ataupun hand sanitizer dalam jumlah berlebih yang mengakibatkan habisnya persediaan. Tidak hanya mengakibatkan melonjaknya harga dari barang-barang tersebut dan memporak-porandakan perekonomian, tetapi hal ini juga mengakibatkan mereka, para tenaga medis, kehabisan alat perang untuk melawan COVID-19 ini, padahal mereka ada di garis terdepan. Selain itu, tidak sedikit yang memanfaatkan keadaan menyedihkan ini untuk keuntungan pribadi dengan melakukan penimbunan alat-alat medis untuk kemudian diambil keuntungannya berlipat-lipat ganda. Semua itu justru tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi malah menghilangkan identitas diri sebagai manusia. Karena justru mengakibatkan dampak baru yang lebih besar, yaitu dampak perekonomian, yang juga menjelaskan bahwa Indonesia tidak mungkin melakukan lockdown. Hal ini karena penyumbang perekonomian terbesar negara kita adalah UMKM yang bergantung pada pendapatan harian. Mau mendapat penghasilan dari mana jika aktivitas pekerjaan hariannya ditutup secara serentak? Dan resiko terbesar bila semua menjadi tidak terkendali adalah tutupnya bisnis-bisnis dan terjadinya PHK secara besar-besaran dalam beberapa bulan selanjutnya. Dampak ini dapat saja muncul dan menyerang Indonesia setelah angka mereka yang terinfeksi berangsur-angsur menurun, hanya karena keegoisan kita dapat memberikan luka yang mendalam bagi Indonesia. Selagi masih ada waktu untuk memperbaiki itu semua, dan kita semua berkesempatan untuk ikut berperan dalam strategi melawan COVID-19 ini, marilah kita bersama menyadari bahaya dari penyakit ini dan berkomitmen bersatu melawannya sebagai satu kesatuan. Dengan semakin banyaknya orang yang berkomitmen, maka potensi Indonesia untuk memenangkan perlawanan ini justru akan semakin besar. Kita semua harus dapat secara disiplin berkomitmen untuk melaksanakan strategi perlawanan ini. Waspada dengan tidak takut, apalagi panik. Cukup dengan menyiapkan imunitas kita untuk melawan ancaman tersebut. Selama imunitas kita baik, hal itu akan menjadi perisai baja yang tidak mudah ditembus oleh musuh, yang dalam hal ini adalah virus corona. Menjaga pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, dibarengi dengan aktivitas olahraga dan tidur yang cukup, serta memperkuat diri dengan mengonsumsi vitamin. Pastikan juga untuk mencuci tangan setiap ada kesempatan dan jangan lupa gunakan masker sebagai pelindung. Jika mengalami batuk dan demam, isolasi diri Anda untuk melindungi sesama. Jangan egois dan menyepelekan hal-hal yang kecil. Menerapkan social distancing.
Penting bagi kita untuk menjaga jarak aman 2 meter dan tidak berkerumunan satu dengan yang lainnya. Bagi Anda yang tidak harus berada di luar, tetaplah berada di rumah masing-masing. Social distancing menjadi sebuah tindakan yang efektif untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Penting sekali untuk melakukan social distancing di tengah hiruk-pikuknya kegiatan untuk meningkatkan potensi Indonesia menang melawan ancaman lebih cepat. Penting untuk memberikan semangat dan bantuan satu dengan yang lainnya. Ini bukanlah perlawanan antara aku ataupun kamu, tapi kita bersama, seluruh rakyat Indonesia. Berhentilah untuk terus mencari kesalahan pemerintah, karena ini saatnya kita semua untuk bersatu. Yang berkelimpahan wajib menyalurkan pada yang berkekurangan. Berbagilah kepada mereka yang membutuhkan, seperti kebutuhan pokok ataupun alat medis. Tidak ada gunanya melakukan penimbunan jika akhirnya justru membawa petaka. Jika kalian melihat mereka yang egois dan mengkhianati bangsa, bantu pemerintah dengan melaporkan mereka, khususnya untuk keselamatan para pahlawan medis yang sangat berkekurangan APD di zona merah. Tetap semangat dalam menghadapi ini semua dan jangan sampai kehilangan pengharapan. Orang-orang hebat adalah mereka yang tetap berdiri tegak meskipun telah melalui berbagai macam ujian. Karena semuanya akan indah pada waktunya, seperti pelangi yang muncul setelah hujan mengguyur. Jangan terus dilanda keegoisan hingga lupa menjadi manusia. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hadapan Anda semua. Selamat pagi dan terima kasih.